Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Ya, Bapak doakan semoga kalian sehat walafiat ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Untuk kali ini, Pak Taufik akan membahas materi tentang pewarisan sifat ya. Simak dan pahami materi yang Bapak sampaikan. Bapak akan menyampaikan materi tentang pewarisan sifat. Simak baik-baik ya materi yang Bapak sampaikan di setiap slide-nya berikut ini. Berikut ini peta konsep dari materi pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu melalui gen. Apa itu gen? Gen itu yaitu keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Kemudian pewarisan sifat dibagi menjadi dua, yaitu monohibrid dan dihibrid. Monohibrid adalah persilangan yang menggunakan satu sifat beda, dan dihibrid persilangan yang menggunakan dua sifat beda. Genetika Mendel. Genetika merupakan ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas. Mendel adalah nama peneliti dari Austria dengan nama lengkapnya Gregor Johann Mendel yang meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Sehingga Gregor Johann Mendel diakui sebagai bapak genetika. Kromosom tersimpan bahan genetik yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Sifat-sifat ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga kromosom dan gen sebagai pembawa sifat. Misalnya hewan gajah yang mempunyai telinga lebar, mempunyai gading, tubuhnya besar, dan mempunyai belalai. Sehingga ciri gajah ini itu sudah ada sejak gajah purba yang mempunyai sifat-sifat diturunkan dari generasi ke generasi dari induk kepada anaknya. Sifat-sifat dari makhluk hidup itu diwariskan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sehingga di dalam inti sel dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terdapat benang-benang halus yang tampak jelas pada saat sel tersebut membelah. Dan inilah yang disebut dengan kromosom. Di dalam kromosom itu termasuk faktor dari pembawa sifat keturunan. Sehingga kromosom ini dibagi menjadi dua, yaitu
kepala, dan lengan. Berikut ini ada gambar dari kromosom. Disimak baik-baik bagian-bagian dari kromosom tersebut. Tadi sudah dijelaskan, kromosom dibagi menjadi dua, kepala dan lengan. Kepala kromosom itu dinamakan sentromer. Di bagian sentromer ini sebagai tempat melekatnya lengan kromosom. Sehingga di dalam kromosom tersebut terdapat substansi pembawa sifat keturunan. Nah, substansi ini banyak sekali senyawa kimia tertentu yang disebut dengan gen atau keturunan, yang fungsinya sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Sekarang kita lihat di bagian inti sel suatu makhluk hidup itu ada dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom betina dilambangkan dengan simbol XX, sedangkan kromosom jantan dilambangkan dengan simbol XY. Dan di dalam kromosom sel tubuh itu bersifat diploid atau 2N. Sekarang kita lihat perbedaan antara genotip dan fenotip. Genotip itu merupakan susunan gen yang ada dalam tubuh makhluk hidup yang mempunyai sifat tidak tampak, biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf. Sedangkan fenotip merupakan susunan gen yang ada di dalam tubuh makhluk hidup yang dapat diketahui oleh panca indera. Contohnya, anak kembar satu telur memiliki genotip yang sama, dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Dalam penulisan genotip suatu sifat, biasanya menggunakan dua huruf. Contohnya, sifat tinggi dominan terhadap pendek. Penulisan genotipnya untuk tinggi dapat dipilih T besar, atau T besar, T kecil. Berikut ini adalah contoh istilah-istilah di dalam materi pewarisan sifat. Yang pertama, homozigot, yaitu genotip yang mempunyai pasangan alel yang sama. Misalnya A besar, atau T kecil, T kecil. Dan homozigot itu dibedakan menjadi dua, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. Homozigot dominan merupakan suatu individu yang bergenotip dominan, seperti T besar, dan A besar. Sedangkan homozigot resesif
merupakan individu yang bergenotip resesif atau terkalahkan, seperti T kecil, dan A kecil. Berikutnya yaitu heterozigot, merupakan suatu individu yang alelnya bergenotip dominan dan resesif. Misalnya T besar, T kecil, dan A besar, A kecil. Dan apa itu alel? Alel adalah setiap gen memiliki pasangan gen. Ya, itu tadi penjelasan materi tentang pewarisan sifat. Mudah bukan? Sekian dulu ya materi dari Bapak. Sampai ketemu lagi di materi video berikutnya. Belajar sains menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.